Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Tentu berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Upaya terus-menerus serius menghayati, mempedomani, mengejawantahkan, memanifestasikan, mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali untuk selalu berinovasi setiap regenerasi. Pemirsa, teringat kami akan satu firman Allah di dalam surah yang tercantik, yakni surah Maryam atau surah ke-19 ayat 59. Bertepatan dengan lahir kami jika di Ejah 1959. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun atau usolata fataba'u syahwati fasawfa yalqauna goya. Tentu saja bacaan ini jauh dari harapan ahli tajwid ya. Karena teringat kami akan guru besar yang imam besar Masjid Raden Patah, masjid terbesar di Universitas Brawijaya Malang. Kami sebut guru besar karena meskipun beliau hanya sampai magister, tetapi wawasan, keilmuan Islamnya, keimanannya, kesalehannya, dan begitu pedulinya pada karyawan yang paling bawah di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Sungguh sulit untuk dicari taranya. Beliau adalah almarhum Abah Dr. Andes Kiai Haji Sam'un Makmur BA M. Hum. Apa yang ingin kami katakan? Ketika beliau ada dan kami diminta untuk membawakan kuliah 7 menit, tapi prakteknya 15-25 menit setiap ba'da zuhur, mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Kultum setiap hari Senin kami sendiri yang membawakan. Karena memang ketika tegen prestasi yang berupa jadi atau duit tidak ada, maka tidak ada yang berebut untuk mengajukan dirinya, saya, dan saya. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Dan kami sebagai murid dari beliau, Abah Sam'un, kami memanggilnya, dan juga saudara-saudara kita di Masjid Raden Patah memanggilnya, maka beliau senantiasa meminta kami untuk menjadi imam. Meskipun bacaan kami belepotan. Ya. Karena beliau meyakini bahwa yang dibaca Ustadz ketika memanggil saya, ya, walaupun saya muridnya, yang dibaca Ustadz itulah makhraj dan tajwidnya orang ilmu sosial dan ilmu politik. Ya, kami bangga dengan beliau, karena bangga itulah maka tidak jarang kami menyebutnya dimanapun dalam pergaulan sosial, termasuk di dalamnya lewat kanal Hikmatologi. Karena itu karya ini salah satunya kami dedikasikan kepada Abah Sam'un Makmur, termasuk di dalamnya guru besar ilmu politik dan kebijakan publik, yakni adalah almarhum Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab, PA, Dr. Andes, MA, PhD. Untuk beliau, inovasi
kami suguhkan, dan tentu saja untuk bangsa, negara, dan dunia ilmu pengetahuan. Apa yang dipesankan di dalam surah yang kami bacakan tadi, yakni adalah setelah itu akan datang, maksudnya kemudian akan datang setelah mereka, yakni adalah setelah generasi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni satu generasi yang mengabaikan sholat, artinya tidak peduli pada sholat, tidak peduli pada pesan sholat, tidak peduli pada hakikat sholat, tidak ada di dalam tarikatus sholat, karena mereka kebanyakan mengikuti keinginannya semata. Karena itulah mereka akan tersesat. Ragam tafsir, tapi intinya bahwa setelah generasi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pertalian dengan pribadinya yang agung, keteladannya yang tiada tara, kepala rumah tangga yang sangat istimewa, bergaulnya dengan anak-anak belia yang begitu penuh kasih dan cinta, sangat menghargai musyawarah untuk mufakat, sehingga satu saat di dalam insya Allah Sahih Bukhari Muslim melalui Abu Bakar sampai dengan Abu Hurairah, insya Allah mudah-mudahan kami tidak salah sebut, jika Anda bertanya tentang musyawarah, maka tidak ada orang ahli musyawarah kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Ketika kita membahas sistem pemerintahan, ketika kita membahas budaya politik, ketika kita mengkaji, mengkritisi demokrasi, maka surah ke-19 ayat 59 adalah niscaya. Apalagi jika dikait-kelindankan dengan surah Al-An'am ayat 116. Di mana Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, dan kebanyakan orang ini dalam makna yang kami tangkap adalah demokrasi. Karena betapa banyak dan bahkan nyaris tak terhingga, kecuali beberapa ulama dan beberapa sarjana yang mengkritisi demokrasi. Allah melanjutkan, kebanyakan orang di muka bumi, kebanyakan yang berpaham demokrasi, niscaya menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari tarikatus salam, dari tarikat yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kebanyakan ikut prasangka belaka. Jadi dikira apa yang dikatakan Plato, demokrasi merupakan sistem terjelek kedua setelah autokrasi, dikira oleh mereka bisa ditutupi dengan cara membangun pilar demokrasi lewat partai politik massa. Justru partai politik massa itulah yang semakin membuat nista demokrasi. Karena itu Allah mengatakan, mereka orang yang berdasarkan prasangka itu hanyalah membuat kebohongan belaka. Dan kita masih menjadi saksi. Bahkan perhelatan besar setiap 5 tahunan sekali senantiasa dipenuhi dengan janji-janji. Sebenarnya janji-janji itu sangat baik, tetapi ketika janji hanya tinggal janji dan sekedar lipstik belaka, apalagi lipstik murahan, maka sungguh kian demokratis. Demokrasi yang diterapkan menjadi demokrasisme, maka kian terjebak manusia dalam kubangan iblis laknatullah. Karena satu dengan yang lainnya saling makan.
Dimulai dari berebut suara massa sampai dengan memberikan janji-janji yang sangat sulit ditepati. Kemudian tidak tersadar bahwa mestinya ketika kampanye, buatlah rencana tertulis. Mulai dari sekali lagi rencana strategis, rencana sampai dengan program. Dan hendaknya tim kampanye itu adalah sebagian di antaranya, umpamanya 17 orang, itu adalah yang dipersiapkan menjadi menteri dan umumkan dengan bijak. Tentu saja lewat musyawarah. Sampaikan bahwa ini adalah menteri perekonomian, ini adalah menteri koperasi, ini adalah menteri pertahanan keamanan, ini adalah menteri hukum, ini adalah dan seterusnya. Bukan gigi mongso, bukan mendahului kehendak Tuhan, tapi itu adalah sebuah perencanaan. Karena utamanya bagi umat Islam, apalagi yang mencalonkan presiden dan wakil presiden semuanya umat Islam, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, kita harus menerima semuanya itu di atas sunatullah. Maka pesan surah ke-59 ayat 18 jelas sekali bahwa setiap orang hendaknya merencanakan hari esok. Hari esok itu adalah hari 5 tahun ke depan. Hari esok itu adalah hari 10 tahun ke depan. Hari esok itu adalah hari 15 tahun, hari 20 tahun, hari 25 tahun. Dan jika mungkin hari 50 tahun yang akan datang. Setidaknya rencana strategis yang ketika zaman Bung Karno disebut rencana pembangunan semesta atau pembangunan semesta berencana. Di zaman Pak Harto dikatakan garis-garis besar haluan negara. Maka menjadi niscaya disuarakan di saat proses pemilihan umum atau sedang kampanye. Jika Anda bertanya, bukankah itu diputuskan oleh MPR? Ya, tetapi mengapa calon-calon wakil presiden dan presiden tidak menggarapnya sejak sedini mungkin? Setidak-tidaknya ini adalah embrio dari rencana strategis nasional. Karena visi dan misi, sekali lagi, sudah abadi di dalam alinea pertama visinya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu niscaya penjajahan di atas dunia dinyahkan berdasar pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bisa lebih disederhanakan, sudah pernah kami sampaikan di beberapa nomor yang lalu. Kemudian melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seterusnya adalah misinya sekali lagi. Inilah yang harusnya diejawantahkan di dalam renstra, rencana, dan program yang memang akan dipakai untuk aksi, bukan janji-janji. Karena rencana, maka boleh jadi presiden dan wakil presiden 2024 yang akan melaksanakan, tetapi harus diyakini proses berbangsa bernegara tidak punya kesudahan, maka tanpa harus ikut serta sebagai presiden dan wakil presiden 2024 yang akan datang untuk pemilihan umum 5 tahun ke depannya lagi, maka niscaya tanpa ada intrik, tanpa ada klientelisme, tanpa ada campur tangan dari eksekutif yang memegang tampuk pemerintahan di 2024, maka sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan adalah keniscayaan. Ini kalau
Indonesia tidak berdasar demokrasi sistem pemerintahnya, tetapi meyakini sistem pemerintahan yang terbaik berdasarkan Pancasila adalah hikmatokrasi. Menjunjung nilai luhur, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka Indonesia ke depan akan lebih sejahtera. Tapi perlu diingat, siapapun pemimpinnya dan dalam kapabilitas apapun, tidak pernah akan menjadikan zero miskin. Zero terlantar, tidak pernah akan. Karena itu merupakan sunatullah. Supaya orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki tahta, atau sedang diamanai tahta, terbersit di hatinya untuk melindungi dan menolong mereka. Karena tanpa keberadaan saudara-saudara kita yang oleh Allah ditakdirkan untuk miskin, ditakdirkan fakir, ditakdirkan menjadi musafir, dan seterusnya. Maka orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, orang-orang yang bertahta, tidak akan bisa beramal secara sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat kami akan apa yang dituturkan oleh Imam Ghazali, nasihat pada pemimpin atau al-malik, al-mulk. Negara dan agama adalah saudara kembar. Karena itu agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan atau tahta atau pemimpin adalah penjaganya, tentu beserta aparatnya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa penjaga akan hilang. Jadi hikmat dalam pikiran besar Hujjatul Al-Ghazali adalah keniscayaan. Berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pancasila, jika bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan merebak mewarnai dunia, adalah niscaya. Meskipun kita tahu peringatan yang disampaikan oleh salah satu politisi, Willy Rogers, politik itu mahal. Bahkan untuk yang kalah pun harus mengeluarkan uang banyak. Politik seperti apa? Politik yang berebut massa. Partai politik yang berbasis massa. Tetapi ketika politik benar-benar wisdom, benar-benar kebijakan, benar-benar berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, maka insya Allah harga ekonominya tidak semahal harga demokrasi. Apalagi jika anak-anak kita yang masih belia mengguratkan karyanya lewat teknologi informasi. Kemudian nantinya bangsa dididik terus-menerus tentang kejujuran. Maka basis sidik jari pemilihan umum cukup ditorehkan melalui gawai atau gadget kita. Karena PIN ada, sidik jari tidak dikenali atau tidak ada yang sama sedunia. Tetapi lagi-lagi semua itu kejujuran. Menjadi keniscayaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, mari kita akhiri dengan rangkaian Demokrasi Mati Tumbuh Hikmatokrasi bagian kelima, karena bagian sebelumnya sudah pernah kami sampaikan, melalui sabdana yang ke-17.003. Jelas sudah demokrasi mati tumbuh hikmatokrasi. Demokrasi mati di hati tokoh karena hikmatokrasi. Hikmatokrasi mengakar kuat di hati tokoh pribumi. Tak mengambil jalan demokrasi yang bersahwat setani. Syahwat ingin berkuasa, merebut kuasa sesama insani, atau berebut kuasa sesama insani.
Syahwat mempertahankan kuasa dan takhta di bumi. Semua pilar demokrasi telah mati di bumi. Artinya, bagi orang-orang yang berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka demokrasi yang mengatakan vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, sama sekali tidak benar. Karena rakyat kebanyakan justru tidak mengindahkan ajaran Tuhan, baik dia berkepercayaan maupun beragama yang katanya beriman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesalahan pasti ada, kekeliruan pasti ada, tetapi tegur sapa yang bijak. Santunan Anda pada pendapat untuk kami, tentu kami harapkan. Semoga Indonesia ke depan lebih baik dari hari ini. Tentu saja esok lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.